Shalom jemaat Tuhan, dalam rangkaian khotbah di bukit ini kita akan sampai kepada Matius 5 ayat 17 sampai 19. Tuhan Yesus dan hukum Taurat. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus dan hukum Taurat yang diambil dari Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Bersama-sama kita baca. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Bersama-sama. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Terus sekalian kita mempelajari tema Tuhan Yesus dan hukum Taurat. Terus sekalian dalam sejarah gereja, ada dua sikap ekstrim dari sebagian gereja terhadap Taurat. Sikap ekstrim yang pertama adalah menganggap Taurat sebagai syarat keselamatan. Di gambar itu ada gerakan mainan itu, ada yang ekstrim kanan, kadang terus ke kiri, ya. Sekalian, ekstrim pertama adalah menganggap Taurat sebagai syarat keselamatan. Bagi sebagian orang ini, Injil plus sunat adalah diselamatkan. Padahal tidak demikian. Injil ya Injil. Kita diselamatkan karena kita percaya berita Injil, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya, tidak ada plus-plus yang lain. Dan sekalian, kalau kita mempelajari, Tuhan Yesus itu sudah bebaskan umatnya dari tuntutan Taurat sebagai syarat keselamatan. Perhatikan warna merah di situ. Taurat sebagai syarat keselamatan, Tuhan Yesus sudah bebaskan. Tuhan Yesus sudah menggenapi dalam dirinya. Ya, kalau kita melakukan Taurat bukan sebagai syarat keselamatan, tapi kita diselamatkan lebih dahulu, baru dengan kekuatan Roh Kudus kita melaksanakan perintah Taurat dalam hal yang sifatnya etika itu. Sekarang ini suatu hal yang penting. Sikap ekstrim yang kedua adalah menganggap Tuhan sudah bebaskan umat Kristen dari tuntutan Taurat. Jadi orang yang percaya Yesus gak perlu lagi melakukan Taurat secara etika, ya, gak perlu lagi. Kan Tuhan Yesus sudah bebaskan umat Kristen dari tuntutan Taurat. Dalam tradisi sejarah gereja ini, 100 tahun, 1 abad setelah reformasi, maka moralitas warga gereja Lutheran menjadi rusak. Kenapa? Karena sebagian orang tuh menganut ekstrim yang lainnya, yaitu menganggap Tuhan sebagai pribadi yang sudah bebaskan umat Kristen dari tuntutan Taurat. Akibatnya orang Kristen menjadi orang yang melanggar moral, yang menghalalkan segala cara. Sebenarnya tidak demikian. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan Taurat. Kita diselamatkan karena kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Barulah kita setelah kita diselamatkan, Roh Kudus menguatkan kita untuk melaksanakan Taurat dalam hal etika hidup kita. Ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, kalau kita mempelajari sejarah dunia ini, ada satu kelompok yang namanya New Morality. New Morality adalah orang paham ini berkata Taurat sebagai sesuatu hal yang sudah usang. Dikatakan tiada hukum lain yang mengikat orang Kristen selain kasih. Ya, nggak ada hukum lain yang mengikat orang Kristen selain kasih saja. Sedangkan Taurat itu dianggap sudah usang. Itu ajaran New Morality, moralitas baru. Terus sekalian, nah kalau kita mempelajari, inilah pendirinya daripada New Morality ini, yaitu Moses David. Terus sekalian, nah Moses David ini mendirikan satu sekte yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu pada abad 20, yaitu sekte Children of God. Children of God, anak-anak Allah. Namanya bagus ya, sekte Children of God, anak-anak Allah. Tapi almarhum pendeta Yeremia Rim
menyebut sekte ini bukan children of God, tapi maaf, children of dog dia bilang. Anak-anaknya anjing. Kenapa demikian? Karena dalam sejarah Moses David tidur dengan anak perempuannya sendiri. Alasannya kenapa? Ya karena kami saling mengasihi kok. Kami lakukan saja. Asal berdasarkan kasih. Itu keliru, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau kita mempelajari, saudara, Moses David ini bahkan sampai melakukan, dia mendorong para perempuan pengikut sekte ini melakukan yang namanya flirty, genit itu ya. Flirty arti genit, yaitu genit fishers, flirty fishers, ya apa namanya, penangkap ikan dengan penangkap ikan yang genit, saudara. Jadi mereka pergi ke bar-bar, mereka kemudian membujuk laki-laki di bar-bar itu, ya di tempat-tempat minum itu ya, kemudian atau kaum profesional untuk bergabung dengan grup mereka, ya. Grup mereka, wah satu kelompok yang akhirnya semakin banyak orang karena semakin tertarik dengan gadis-gadis itu yang dengan genit pergi ke tempat-tempat minum itu, bar-bar itu ya. Kemudian menggait mereka. Terus sekalian ini suatu cara yang tidak benar. Terus sekalian Moses David mengajarkan satu ajaran yang keliru, new morality, moralitas baru. Taurat dianggapnya sudah usang dan diganti dengan hukum kasih. Kasih menurut ajaran Moses David. So sekalian, sebenarnya kalau kita mempelajari firman Tuhan, kasih tidak boleh dipisahkan dengan sifat-sifat Allah lainnya. Kasih tidak boleh dipisahkan dengan sifat-sifat Allah lainnya. Yaitu misalnya suci. Kasih orang Kristen adalah kasih yang suci. Adil. Kasih orang Kristen adalah kasih yang adil. Benar. Kasih orang Kristen adalah kasih yang benar dan lain-lain. Jadi kasih tidak boleh dipisahkan dengan sifat-sifat Allah lainnya. Ini suatu hal yang penting sekalian. Nah, saudara, Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus berkata apa? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yuk kita baca sama-sama ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti apa? Kasih kepada Allah harus dibuktikan dengan ketaatan umatnya terhadap perintah Tuhan. Ketaatan dalam kesucian, ketaatan dalam kebenaran, ketaatan dalam keadilan dan lain-lain. Terus kan ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, kalau kita selanjutnya melihat bahwa Yesus datang untuk menggenapi Taurat, bukan untuk membongkar Taurat, tapi untuk menggenapi Taurat. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dalam bahasa asli dikatakan plerosai, menggenapinya. Aku datang, kata Yesus, untuk menggenapi Taurat, bukan untuk meniadakannya. Terus kali ini suatu hal yang penting. Kata plerosai itu mempunyai arti memenuhi atau menggenapi. Yaitu Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi Taurat, bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapi Taurat. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, kalau kita dengar kata Taurat, kata Taurat itu dibagi dalam dua bagian Taurat itu ya. Yang pertama, Taurat mempunyai arti ritual, korban-korban. Ya, burung terkukur atau domba atau lembu itu sebagai dikorbankan, ya, sebagai dikorbankan di mezbah. Ya, jadi Taurat dibagi dalam dua hal. Yang hal pertama adalah tentang ritual korban dan yang kedua adalah tentang etika. Ritual korban dan etika. Terus kalian, kalau kita memperhatikan satu hal yang penting sekali, yaitu apa? Seluruh korban dalam perjanjian lama adalah simbol korban Kristus yang digenapi 2000 tahun yang lalu di Golgota. Seluruh korban dalam perjanjian lama adalah simbol saja. Simbol akan korban Kristus yang sudah digenapi dengan kematian Yesus di atas salib 2000 tahun yang lalu. Dan kemudian Yesus 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Sehingga segala simbol itu sudah digenapi oleh pengorbanan Yesus di atas salib. Terus sekalian, maka dari itu Ibrani 10 ayat 4 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Gak mungkin.
Orang-orang Israel pada masa perjanjian lama itu mengorbankan lembu, domba, tapi semua darah binatang itu nggak mungkin dan tidak bisa menghapuskan dosa umat. Tetapi itu hanya simbol dari satu darah yang luar biasa. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Jadi Yesus datang untuk menggenapi seluruh korban yang diperintahkan Taurat. Ini suatu hal yang kita harus pahami bersama. Ya, saudara sekalian, itu Taurat dalam pemahaman korban. Tapi yang kedua adalah Taurat dalam hal etika. Saudara sekalian, dalam hal etika bagaimana? Nah, seorang bapak gereja yang bernama Chrysostom berkata begini, segala sesuatu yang diucapkan Yesus bukan untuk mencabut ajaran perjanjian lama, tetapi mengangkat intinya ke permukaan, menampilkan isinya secara penuh. Jadi Yesus datang bukan untuk mencabut ajaran perjanjian lama, bukan untuk menghapuskan, tetapi Yesus datang untuk membawa pemahaman tentang inti Taurat. Dia mengangkat inti Taurat ke permukaan dan menampilkan isi Taurat secara penuh. Terus sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Itu perkataannya pada Chrysostom. Nah, saudara sekalian, Matius 5 ayat 27 sampai 28 mengatakan demikian. Yesus berkata, "Kalian tahu bahwa ada ajaran seperti ini, jangan berzina." Ya, Matius 5 itu. Ya. Tetapi sekarang aku, kata Yesus sebagai Tuhan, aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Ya, Tuhan Yesus itu mengajak muridnya, umatnya, bukan hanya melihat satu perbuatan secara yang dilihat mata. Ya, tetapi Tuhan Yesus membawa umat Tuhan ke dalam pemahaman yang lebih dalam lagi. Ya, kalau seseorang memandang seorang perempuan dengan nafsu birahi, perempuan itu bukannya istrinya ya, perempuan apa saja ya, dia memandang perempuan itu dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jadi Tuhan Yesus membawa umatnya kepada pemahaman yang lebih dalam tentang Taurat itu. Terus sekarang ini suatu hal yang penting. Nah saudara, Tuhan tidak hanya melihat secara jasmania, tapi batiniah juga. Di hadapan Tuhan seperti itu. Lalu sekalian, nah, kalau kita melihat selanjutnya, dalam kehidupannya Yesus melaksanakan perintah Taurat. Dia tidak datang bukan untuk menghancurkan Taurat, tapi dia melaksanakan perintah Taurat. Ambil contoh, bayi Yesus ya disunat pada hari ke-8. Nah, ini sesuai dengan Imamat 12 ayat 3 dan 6. Ya. Semua bayi di Israel pada hari ke-8 harus disunat. Yang maksudnya bayi yang laki ya, bayi laki. Ya, saudara sekalian, dan Tuhan Yesus pada waktu beliau secara manusia masih menjadi bayi, maka disunat pada hari ke-8. Ya, memang Tuhan Yesus datang untuk melaksanakan perintah Taurat. Sekalian kemudian selanjutnya, pada usia 12 tahun Yesus dibawa ke Bait Allah Yerusalem untuk menjadi anak Torah atau bar Torah. Dalam Lukas 2 ayat 42. Ya. Dan setelah Yesus mengikuti semua ritual itu, kemudian Yesus bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Dan mereka semua terpukau akan kecerdasan Yesus dan penguasaan Yesus terhadap Taurat. Dan mereka belum sadar dan belum ngerti bahwa Yesus adalah sang firman Allah yang menjelma jadi manusia. Terus ini suatu hal yang penting. Nah saudara, yang selanjutnya, Yesus menggenapi Taurat secara sempurna karena ia tidak berdosa. Oh sekalian, Yesus satu-satunya bayi yang dilahirkan dalam kekudusan. Kita orang berdosa, saudara dan saya, semua yang lain. Dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakan kita sudah dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam kesalahan. Tapi Yesus adalah satu-satunya bayi yang dikandung bukan di dalam dosa. Ya, Yesus sudah kudus sejak dalam kandungan, sudah dilahirkan dalam kekudusan. Terus kan Yesus menggenapi Taurat secara sempurna karena ia tidak berdosa. Terus kalian,
Ini merupakan satu kesaksian daripada seorang murid dari Yesus yang bernama Petrus. Petrus adalah salah satu murid yang terdekat dari Yesus. Ya, ada 3 murid Yesus yang terdekat: Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan Petrus berkata, ia tidak berbuat dosa. Maksudnya Yesus, ya. Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Maka ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini merupakan kesaksian dari Petrus, seorang murid Yesus yang paling dekat, dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dan 23. Lalu sekalian, ini suatu hal yang indah sekali. Selanjutnya, saudara sekalian, walau tidak berdosa, manusia Yesus dibaptiskan sebagai tanda ketaatannya kepada perintah Allah. Ini kalimat yang penting sekali. Walau tidak berdosa, manusia Yesus dibaptiskan sebagai tanda ketaatannya kepada perintah Allah. Lalu sekalian, baptisan adalah sebagai tanda pertobatan. Jadi orang itu bertobat dulu, kemudian sebagai tandanya yang kelihatan di luar, orang itu dibaptis. Terus sekalian, nah, dalam hal ini manusia Yesus secara solider, bersikap solider, ya, mengambil posisi seperti manusia lainnya. Kata seperti itu penting sekali. Karena kata seperti tidak sama dengan bukan. Tapi Yesus mengambil posisi seperti manusia lainnya, yakni perlu dibaptis walaupun Yesus tidak berdosa. Ini penting sekali. Ya, jadi Yesus dibaptis bukan karena dia manusia berdosa, tapi Yesus solider. Dia bersikap, dia mengambil posisi seperti manusia lainnya. Terus sekalian, maka dari itu Matius 3 ayat 15 dikatakan demikian. Tapi Yesus menjawab, biar saja untuk saat ini, sebab dengan demikian kita melakukan semua yang dikehendaki Allah. Ketika Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis ragu-ragu, ya, tapi Yesus berkata, biar saja untuk saat ini, sebab dengan demikian kita melakukan semua yang dikehendaki Allah. Sikap solider dari Yesus terhadap manusia yang berdosa, walaupun Yesus tidak berdosa. Sekarang ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, demi ketaatannya kepada Bapa, Yesus rela dibaptiskan. Ini suatu hal yang penting sekali, ya. Nah, saudara sekalian, sehingga kalau Yesus saja rela dibaptiskan, semua yang percaya pada Yesus harus dibaptiskan. Sekali lagi, semua yang sudah percaya Yesus harus dibaptiskan. Ya, nggak ada orang berkata, oh Yesus saja, kan Yesus datang untuk meniadakan Taurat, kata sebagian orang ya. Kalau gitu aku nggak perlu dibaptiskan. Oh tidak, Yesus saja sebagai Allah atau firman Allah yang menjadi manusia, pada waktu jadi manusia dia rela dibaptiskan untuk melakukan perintah Allah. Terus kalian, kita pun sama. Walaupun ada pengecualian, yaitu apa? Penjahat yang di sebelah Yesus yang di atas salib itu, dia nggak ada waktu lagi untuk dibaptiskan karena dia sudah disalibkan. Nggak mungkin diturunkan dari salib untuk dibaptiskan, nggak mungkin. Ya sudah, karena sudah disalibkan, tapi percaya Yesus ya diselamatkan tanpa dibaptiskan setelah diselamatkan, setelah percaya pada Yesus. Ya, tapi kita semua yang nggak dibaptiskan ya harus melakukan perintah Tuhan, yaitu setelah percaya Yesus kita dibaptiskan. Sekarang ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, selanjutnya. Nah, Yesus melayani pada usia 30 tahun. Sebelumnya beliau melayani keluarganya sendiri. Sebagai anak tertua, anak sulung, Yesus harus bekerja sebagai tukang kayu untuk mendukung, mensponsori atau memberikan dana bagi ibunya dan bagi adik-adiknya. Tapi pada waktu beliau umur 30 tahun, beliau menggenapi apa yang tertulis dalam Bilangan 4 ayat 2-3. Dikatakan apa? Hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi, menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Jadi orang-orang Lewi itu tuh bertugas dari umur 30 sampai 50. 20 tahun saja mereka bertugas.
Yesus itu melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam penyelaman. Sehingga beliau mulai pelayanan secara luas waktu berumur 30 tahun. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, Yesus melakukan, mempraktekkan, ya. Maka Lukas 3 ayat 23 dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Jadi Yesus menggenapi, ya, apa yang tulis dalam Bilangan 4 ayat 2 dan 3 itu. Ya, oke. Selanjutnya, saudara sekalian. Nah, yang ditentang oleh Tuhan Yesus bukan hukum Tauratnya, tetapi penjelasan dan penafsiran keliru yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan Farisi. Ini penting sekali. Saya ulangi lagi ya. Yang ditentang oleh Tuhan Yesus bukan hukum Tauratnya, sebab hukum Taurat itu dari Allah. Yesus sebagai Allah juga, ya. Tapi yang ditentang oleh Yesus adalah penjelasan dan penafsiran keliru yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu sekalian, kalau kita memperhatikan dari 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan lewat Musa, ditafsirkan begitu rupa, dijabarkan begitu rupa oleh para ahli Taurat menjadi 613 peraturan. Dari 10 perintah dijabarkan, diluaskan begitu rupa oleh para ahli Taurat menjadi 613 perintah. Wah, jadi berbagai macam pemikiran mereka masuk ke situ. Sekarang, misal saja tentang menguduskan hari Sabat. Lalu mereka mulai jabarkan pekerjaan apa yang boleh dilakukan pada hari Sabat. Barang seberat apa yang boleh dijinjing atau ditenteng pada hari Sabat. Itu mereka bikin gitu peraturan. Sehingga kalau kita melihat, ya, pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun itu lumpuh, Tuhan sembuhkan, dan itu dilakukan pada hari Sabat. Lalu kemudian si lumpuh itu mengangkat tilamnya, mengangkat tikarnya. Wah, orang ahli Taurat berkata, ini sudah melanggar hari Sabat. Pada hari Sabat enggak boleh seseorang mengangkat tilam atau tikarnya sendiri. Itu sudah melanggar kekudusan hari Sabat. Bayangkan, itu enggak ada dalam firman Tuhan. Itu adalah peraturan yang mereka buat sendiri, yaitu para ahli Taurat buat sendiri. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Jadi saudara sekalian, menyembuhkan orang pada hari Sabat itu dikatakan tidak boleh, karena itu melanggar hari Sabat. Kenapa disebut melanggar hari Sabat? Karena menyembuhkan itu dianggap bekerja. Padahal hari Sabat nggak boleh bekerja. Sehingga mereka berkata, Yesus tuh melanggar hari Sabat karena dia menyembuhkan orang dari sakit lumpuh 38 tahun itu. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Jadi sekalian, sehingga mereka berkata nggak perlulah menolong orang sakit kecuali sakitnya itu membawa kepada kebinasaan, maka sekedar menahan jangan sampai orang itu binasa, gitu saja. Bukan untuk menyembuhkan, tapi sekedar menahan orang itu jangan sampai binasa. Itu boleh dilakukan pada hari Sabat. Itu adalah perintahnya Taurat, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ambil contoh lagi, ya. Jadi kalau kita melihat dalam hal menyembuhkan tadi, mencegah jangan sampai itu orang itu jadi sekarat, ya, lebih parah, akhirnya membawa kepada kematian, itu boleh dilakukan pada hari Sabat. Tapi hanya sebatas itu, bukan untuk menyembuhkan, tapi menghalangi orang itu jangan sampai mati, jangan sampai meninggal dunia gitu. Lalu sekalian, jadi itu merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh ahli Taurat dalam kaitan dengan bekerja pada hari Sabat. Lalu sekalian, nah, Tuhan Yesus itu memberikan kepada mereka pengajaran. Inti Sabat adalah hari yang mendatangkan damai sejahtera. Itulah inti Sabat. Hari yang mendatangkan damai sejahtera dan kelegaan kepada manusia setelah seseorang mengalami beban pekerjaan fisik selama 6 hari. Masuklah mereka pada hari ke-7. Mereka hari itu, hari Sabat itu mendatangkan damai sejahtera dan kelegaan kepada orang-orang yang sudah lelah bekerja selama 6 hari. Itu inti Sabat. Itu menurut Tuhan Yesus. Sekalian, tapi kalau kita melihat ternyata orang pemimpin atau ahli Taurat itu sudah begitu rupa merubah hari Sabat menjadi hari yang penuh dengan beban, penuh dengan peraturan ini dan itu. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian,
Tuhan Yesus menegur mereka. Kita melihat dalam Lukas 13 ayat 15. Tuhan menjawab, munafik kalian ini. Pada hari Sabat, semua orang melepaskan lembu atau keledainya dari kandang dan membawanya keluar untuk memberi minum kepadanya. Bayangkan, lembu dan keledai saja dilepaskan pada hari Sabat supaya diberi minum. Tapi orang-orang ahli Taurat itu melihat Tuhan Yesus menolong orang sakit 38 tahun, mereka menganggap Tuhan Yesus sudah melanggar hari Sabat. Padahal binatang saja diperhatikan oleh mereka, ternak saja diperhatikan oleh mereka. Terus sekalian, jadi ini satu sikap yang munafik dari para ahli Taurat. Terus sekalian, nah kalau kita melihat selanjutnya, ya mereka memperhatikan kesehatan lembu dan keledai, tetapi mereka tidak memperhatikan manusia. Terus sekalian, nah Markus 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tapi mereka itu diam saja. Jadi Yesus berani berhadapan muka dengan orang-orang yang sebenarnya sudah menyalah-tafsirkan kekudusan hari Sabat itu. Dan akhirnya dia menyembuhkan orang-orang sakit itu pada hari Sabat. Terus ini suatu hal yang penting. Nah saudara sekalian, selanjutnya Tuhan Yesus itu ternyata mengundang semua orang yang berbeban berat. Ya, orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan berbagai macam peraturan yang dibuat oleh para ahli Taurat, akibatnya mereka menjadi berbeban berat sekali. Karena ahli Taurat itu pintar membuat peraturan ini dan itu yang tidak ada dasar firman Tuhan. Tapi mereka bikin sendiri. Akhirnya membuat orang-orang Yahudi, rakyat Yahudi menjadi berbeban berat. Sehingga Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yuk kita baca sama-sama ya. Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. So sekalian, kata kelegaan di sini itu adalah kata pausis dalam bahasa Yunani. Kata pausis diterjemahkan menjadi sabat. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sabat kepadamu. Sabat artinya kelegaan. Terus sekalian ini suatu hal yang indah sekali. Nah, saudara sekalian, banyak orang berbeban berat, teramat berat agar dapat masuk surga. Ini peraturan dibuat oleh ahli Taurat. Ya, banyak orang berbeban teramat berat agar dapat masuk surga. Nah, saudara sekalian, ternyata sebagian orang lain mengajarkan hal yang mirip-mirip seperti gini. Mereka berkata gini, ya, untuk masuk surga mereka harus melewati jembatan yang tipisnya seperti rambut dibelah jadi 7. Nah, ini gambar ini mungkin gambar ini bukanlah rambut yang dibelah jadi 7. Bayangkan kalau saudara cabut satu utas rambut kemudian saudara belah 7, bagaimana? Rambut saja sudah tipis dibelah 7. Nah, ajaran itu berkata jalan menuju surga itu seperti rambut. Jadi di situ ada jembatan yang harus dilewati. Kalau engkau bisa melewati jembatan yang tipisnya seperti rambut dibelah jadi 7, maka engkau bisa selamat. Ya tentunya nggak bisa lah. Orang itu pasti tidak bisa melewati jembatan yang tipisnya seperti itu. Terus sekalian, sehingga kalau orang itu gagal melewati, maka orang itu akan langsung ke neraka. Ya, ke bawahnya itu. Kalau ajaran seperti gini, pertanyaannya siapa yang bisa masuk surga? Semuanya akan masuk neraka lah. Karena jembatan yang tipisnya seperti rambut dibelah jadi 7. Terus sekalian, sehingga ada satu doa dari mereka berkata, tunjukkanlah ya Allah jalan lurus kepada kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu. Terus sekalian, ini doa mereka setiap hari. Dan puji Tuhan, ternyata Tuhan sudah memberikan jawabannya sebelumnya. Sebelum doa itu diucapkan, Tuhan Yesus sudah memberikan jawaban sebelumnya, yaitu beberapa abad sebelumnya. Tuhan Yesus berkata apa?
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oh, luar biasa. Yesus berkata, "I am the way." Satu-satunya jalan, the truth, satu-satunya kebenaran, dan the life, satu-satunya hidup itu. Oh, sekalian, ini suatu hal yang indah sekali. Nah, yang selanjutnya sekalian. Matius 11 ayat 30, Yesus berkata, "Sebab kuk yang kupasang itu enak." Ya, setelah diberikan kelegaan, Tuhan memberikan kepada murid-muridnya kuk. "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." So sekalian, menjadi pengikut Yesus bukan tidak memikul kuk, tetapi pikul kuk. Namun kuk yang dipasang kepada umatnya itu ringan. Terus sekalian, enak dan bebanku pun ringan. Terus sekalian, Yesus memasang kuk yang enak pada umatnya. Kata enak di situ dalam bahasa aslinya Kristos, artinya well fitting. Ya, yang sudah dipaskan begitu rupa dengan bagus. Well fitting itu dipaskan begitu rupa sehingga enak. Terus sekalian, nah ambil contoh. Ini gambarnya. Ini gambar daripada kuk, ya, terus sekalian. Nah, ini. Nah, ditempatkan di atas punggungnya. Punggung kerbau. Itu well fitting, tepat sesuai dengan ukuran pundak daripada kerbau itu. Sehingga kerbau itu rasanya enak. Itu kuk itu yang harus ada di bahunya itu tidak membuat pundak daripada kerbau itu jadi lecet. Itu namanya enak, Kristos, well fitting. So sekalian, jadi setiap kehidupan manusia punya kuk atau beban. Sudah tanya orang berbagai macam dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam kerjaan, bisnis, semua orang punya kuk atau beban. Baik yang menikah atau tidak menikah, yang tinggal di desa, di kota ataupun di kota besar, semua setiap kehidupan manusia itu punya kuk atau beban. Nah, sekalian, di sini kita melihat suatu hal yang penting. Nah, saudara, anggaplah setiap pergumulan hidup itu adalah tantangan. Ya, orang kaya punya tantangan, orang miskin punya tantangan, orang yang tinggal di kota besar punya tantangan, demikian juga di desa. Orang yang di negara Indonesia punya tantangan, orang di Amerika punya tantangan. Anggaplah setiap pergumulan hidup adalah tantangan. Terus kan ini suatu hal yang penting. Nah, hidup yang gak ada tantangan adalah hidup yang menjemukan. Coba bayangkan. Kalau saudara misalnya sibuk nih menghadapi ujian. Selama 2 minggu ujian. Ya, setelah ujian selesai, saudara boleh libur selama 2 bulan. Wah, waktu ujian 2 minggu ujian tuh, waduh saudara luar biasa, belajar luar biasa. Nah, waktu setelah masa ujian selesai, libur 2 bulan. Waduh, hari pertama, hari kedua libur sih enak. 1 minggu libur, mulai gak enak. 2 minggu, mulai males. Nah, yang minggu ketiga, mulai rasa jenuh, bosen. Kenapa? Karena libur gak kerja. Terus sekalian, hidup yang gak ada tantangan adalah hidup yang menjemukan. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, demikian juga dengan umat Tuhan. Jikalau kita menghadapi tantangan, itu merupakan satu hal yang membuat hidup kita jadi tidak menjemukan. Kita harus lebih bersandar pada Tuhan. Kita harus minta hikmat dari Tuhan. Kita juga dilatih oleh Tuhan untuk semakin pintar menghadapi tantangan hidup ini. Minta kebijaksanaan dari Tuhan. Terus sekali ini suatu hal yang penting. Namun janji Tuhan bagi umatnya adalah satu hal yang indah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, satu hal yang indah sekali. Ada lagu lama ya. Hanya pencobaan yang lazim
sudah terjadi atas kamu. Tuhan akan memberikan jalan kelepasan agar kau cakap menahannya. Saya pikir bagus sekali. Tuhan tuh mengizinkan umatnya mengalami cobaan. Tapi cobaan yang kita alami cobaan yang biasa. Yang tidak melampaui kemampuan kita, kekuatan kita. Dan Tuhan sudah siapkan kita jalan keluar. Sehingga kita cakap menanggung tantangan dan kesulitan itu. Oh puji Tuhan. Terus sekalian, yang berikutnya. Matius 11 ayat 30 dikatakan, sebab kuk, kata Yesus, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu pun ringan. Terus sekalian, pertanyaannya bagaimana beban yang berat bisa dirasa ringan? Itu bagaimana caranya? Apa ini cuma perbedaan kata-kata atau bisa kita praktekkan? Beban yang berat bisa dirasa ringan. Terus sekalian, jawabannya adalah bukan bebannya dikurangi, tetapi perlu ada kasih. Bukan bebannya dikurangi, tetapi perlu ada kasih. Terus sekalian, kita lihat Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi Yakub disuruh Laban, oh kamu mau senang sama anakku Rahel? Silakan kerja bakti 7 tahun. Oke, saya akan lakukan 7 tahun kerja bagi Laban untuk mendapatkan Rahel. Dan dikatakan karena cintanya kepada Rahel, Yakub bekerja 7 tahun, tapi dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena apa? Karena cinta, karena kasih. Demikian juga hidup kita. Kalau kita memikul beban, bekerja, berbisnis demi anak-anak yang kita kasih, demi keluarga yang kita kasih, kita rasa beban yang berat itu menjadi ringan. Demikian juga melayani Tuhan. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Kalau kita punya cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada jemaatnya, kita rasa beban itu jadi ringan. Terus kayak ini suatu hal yang penting. Nah saudara, dikatakan apa? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi itu, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Maksudnya apa ini? Iota, titik, maksudnya apa? Nah, sekarang saya kasih contoh. Ini merupakan huruf Ibrani. Ya, ini kalau Ibrani itu, kalau bahasa Indonesia dari kiri ke kanan kita baca. Tapi kalau Ibrani terbalik dari kanan ke kiri. Itu kata shalom. Shalom dari kanan ke kiri. Shalom. Nah saudara lihat ada tanda panah merah. Itu adalah huruf O. O itu seperti itu. Ya, ada sedikit ada tanda seperti bengkok gitu, kemudian ada titik. Itu titik di atas, ya. Dan titik di atas tuh mempunyai arti huruf O. Tapi kalau titik yang di bawah huruf yang bengkok itu U. Jadi titik aja mempunyai makna yang penting. Mau di atas atau di bawahnya huruf itu. Terus sekalian kalau di atas artinya O, kalau di bawah itu jadi U. Terus sekalian itu artinya titik. Makanya kalau Yesus berkata apa? Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Iya, karena titiknya itu sangat penting, mempunyai arti yang mau di atas atau di bawah, itu artinya berbeda. Ya, itu maksudnya demikian. Jadi itu firman Tuhan itu sifatnya kekal. Ya, sifatnya kekal. Nah, saudara sekalian, Yesus itu menetapkan standar posisi di dalam kerajaan surga. Ya, ayat 19 dikatakan standarnya kepatuhan kita. Ya, dikatakan apa? Oleh karena itu, barang siapa melanggar salah satu dari perintah-perintah itu, sekalipun yang terkecil, dan mengajar orang lain berbuat begitu saja, begitu juga akan menjadi yang paling kecil di antara umat Allah. Sebaliknya barang siapa menjalankan perintah-perintah itu dan mengajar orang lain berbuat begitu juga akan menjadi besar di antara umat Allah. Itu dalam terjemahan sehari-hari ya. Jadi kepatuhan itu penting sekali. Kepatuhan umat terhadap firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita diselamatkan melalui iman. Itu prinsip Alkitab. Kita diselamatkan
melalui iman saja. Ya, sekalian, posisi kita di kerajaan surga ditentukan oleh ketaatan pada perintahnya. Ya, ini dua kalimat yang penting sekali. Kita diselamatkan melalui iman saja, ya. Tapi posisi kita di kerajaan surga ditentukan oleh ketaatan kita kepada firman-Nya. Sekalian, untuk diselamatkan perlu anugerah saja. Jadi kita cukup mengimani saja akan segala karya Tuhan di atas salib. Ambil contoh ini. Ketika penjahat yang di sebelah Yesus itu tidak diketahui kanan atau kirinya Yesus, tapi hanya disebut di sebelahnya Yesus. Ketika penjahat yang di sebelah Yesus itu bertobat, maka Yesus langsung memberikan dia keselamatan. Pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, kata Yesus. Ya, jadi untuk diselamatkan melalui iman saja. Ya. Tetapi untuk menentukan posisi dalam kerajaan surga, perlu perjuangan kita selama hidup di dunia ini. Ya, apakah kita menjadi posisi yang luar biasa? Yang luar biasa, mendapat kemuliaan yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Setelah bertobat, dia kemana-mana mengabarkan Injil. Perjuangannya luar biasa, berkali-kali dia menghadapi tantangan demi memberitakan Injil. Dan kita yakin posisinya dalam kerajaan surga itu luar biasa, karena dia berjuang selama hidup di dunia ini. Sekarang ini maksudnya, kita diselamatkan melalui iman saja, tapi posisi kita di kerajaan surga ditentukan oleh ketaatan kita kepada perintahnya. Saudara sekalian, itu suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, Agustinus, seorang bapak gereja, berkata begini, love God and do what you like. Kasihilah Allahmu dan lakukan apa yang kamu suka. Saudara mungkin pikir apa artinya? Yang penting kamu harus mengasihi Allah lu. Dan bukti tanda daripada orang mengasihi Tuhan yaitu mengikuti perintahnya, mengikuti hukumnya. Ya, love God. Setelah kita mengikuti perintahnya, kita akan praktekkan dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan and do what you like. Segala apa yang kita senangi akan dikuduskan oleh Roh Kudus. Sehingga Agustinus berkata, do what you like. Kasihilah Allahmu dan kerjakan apa yang kamu sukai. Ingat, bagi orang percaya Yesus, yang kita sukai pun dikuduskan, diarahkan oleh Roh Kudus. Sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, kesimpulannya bagaimana? Saudara sekalian, kesimpulan orang Kristen terhadap Taurat, sikap orang Kristen terhadap Taurat. Yang pertama, semua korban bakaran sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Gak perlu lagi orang Kristen membawa korban bakaran. Entah dalam bentuk lembu, dalam bentuk domba, dalam bentuk burung kukur, gak perlu lagi. Semua korban bakaran sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya. Semua korban menunjuk pada pengorbanan Yesus. Yohanes 1:29. Ya. Tetapi yang etika 10 hukum Taurat, yang etika itu, ya, harus ditaati oleh semua pengikut Kristus. Oleh semua pengikut Kristus, yaitu orang-orang yang sudah percaya pada Yesus. Kita mohon Roh Kudus membimbing kita untuk kita bisa melakukan etika-etika yang dituliskan dalam Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibu. Ya, ini suatu hal yang penting. Biar Roh Kudus menolong kita agar kita bisa hidup beretika sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan oleh sikap kita. Amin. Mari kita berdiri menyanyikan satu lagu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu ini bersama. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.
Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Perempuan saja. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Pria saja. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Bersama-sama angkat tangan kananmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sebagai umat yang percaya pada Yesus. Kami dikaruniakan keselamatan dengan cuma-cuma. Asal kami percaya pada Yesus dalam hati kami dan mengaku dengan mulut kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami sebagai orang yang percaya pada Yesus, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Oh Tuhan, Roh Kudus menguatkan dan memampukan kami untuk melaksanakan Taurat itu, yang sifatnya etika itu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, Roh Kudus bantu kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua orang yang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.